Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru pengasuh SMP Pujija, anak-anakku, tenaga pendidik, pustakawan dan MPK, dan seluruh sivitas akademika SMP Pujija yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam forum diskusi pimpinan dalam pengelolaan sumber daya yang kita lakukan pada hari ini. Semoga apa yang akan kita bahas pada hari ini akan memberikan kemanfaatan kepada kita khususnya dan lembaga pada umumnya. Bapak Ibu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam pembahasan ke depannya, dan semoga majlis ini selalu mendapat keberkahan dari Allah. Ala hadhihi wa ala kulli sholihan al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum diskusi ini kita mulai, marilah kita dengarkan bersama pengarahan dari Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi dan Syafi'i. Kepada Bapak Edi dan Syafi'i kami persilakan. Identifikasi pengelolaan aset dan modal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima semuanya. Dari Mesa selaku calon guru penggerak dan Bapak Ibu semuanya, termasuk juga semuanya yang ada di forum diskusi ini. Alhamdulillah mewakili dari pimpinan SMP Pujija Surabaya bahwa kegiatan dilaksanakan oleh calon guru ini memberikan motivasi terbaik untuk kita semuanya. Tentunya dalam hal ini diskusi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Maisa dalam hal pemberdayaan peningkatan identifikasi sumber daya sekolah. Nah, semoga diskusi ini nanti memberikan masukan untuk kita semuanya dalam peningkatan bagaimana cara pengelolaan sumber daya dan aset di SMP Pujija Surabaya. Tentu kami menyambut baik di kegiatan diskusi ini, dan kami juga berharap bisa memberikan nilai-nilai tambah untuk kita semua. Mungkin itu Dewi yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu penting. Mohon maaf kiranya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi dan Syafi'i Eskom. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan memulai diskusi bersama. Sebelum diskusi akan saya sampaikan beberapa hal atau beberapa materi untuk sebagai suplemen mengantarkan kita diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi kita pada kali ini adalah bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu lembaga ataupun kita di dalam suatu kelas, atau kita sebagai pemimpin pembelajar, pemimpin pendidikan, maka kita akan selalu melakukan suatu perencanaan. Nah, perencanaan itu dengan mengelola sumber daya yang kita miliki. Oke. Lanjut, apa tujuan diskusinya? Yang pertama, nanti kita akan mengetahui faktor apa sih yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Yang pertama. Yang kedua, membedakan pendekatan aset dengan pendekatan berbasis masalah. Ini yang paling efektif yang mana nanti. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Dan yang terakhir, membedakan 7 aset utama. Kita identifikasi ada 7 aset yang nanti kita akan identifikasi bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya, sekolah adalah sebuah
ekosistem. Ekosistem itu apa kira-kira? Pak Eko sama sistem katanya. Wali murid dan benda mati antara, satu wilayah tertentu. coba diulang lagi Bapak. Hubungan antara benda hidup dan Hubungan antara benda hidup dengan benda mati dalam suatu wilayah tertentu. dalam suatu wilayah tertentu. Oke, terima kasih Wali murid dari meja. Jadi ekosistem itu adalah interaksi. Kalau kita mengatakan sekolah sebagai ekosistem, berarti di lembaga sekolah itu ada interaksi antara faktor biotik, faktor unsur makhluk hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup, yang dia saling berinteraksi, ya. Kemudian menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi bagaimana unsur-unsur yang hidup di sekolah, di lingkungan sekolah itu berinteraksi dengan unsur-unsur yang atau kebendaan di situ, mereka berkolaborasi, membentuk suatu hubungan. Ketika hubungan itu terjalin dengan baik, maka akan menimbulkan suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini yang diharapkan. Kemudian yang lanjut, apa saja faktor biotiknya? Nah, ini tadi. Yang pertama ada murid. Kemudian ada kepala sekolah, ada guru, ada staf atau tenaga pendidikan, kemudian ada pengawas sekolah, ada orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Itu adalah bagian dari unsur biotik. Jadi sekolah itu tidak boleh lepas dari masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan mereka. Kemudian yang ke-8 adalah dinas terkait. Sudah pasti dinas itu akan mengikat kita dengan beberapa aturan-aturan yang mereka berikan. Lanjut, nah untuk faktor abiotiknya apa saja? Yang pertama adalah keuangan, sarana prasarana, ada lapangan, ada masjid, ada taman, ada LCD, ada AC. Bagaimana kita berhubungan dengan LCD ataupun AC? Kalau kita melakukan pembelajaran tiba-tiba panas, ternyata tidak membuat kondisi di kelas itu menjadi kondusif. Itu bentuk interaksi di antaranya. Nah, kemudian ada lingkungan alam. Lingkungan alam, lingkungan di sekitar kita itu ada apa saja? Contohnya SMA Wadija. SMA Wadija itu secara lingkungan alam itu letaknya di mana? Oh, di jalur protokol, sangat strategis. Dekatnya ada GTC, ada Royal. Itu bagian dari lingkungan yang ada di sekitar. Di dekat kita ada perkampungan yang cukup padat, ada SMK tetangga kita, ada UNUSA tetangga kita. Nah, itu bagian dari lingkungan alam. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat atau menyusun sebuah rencana, itu kita di sini dikenalkan ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Biasanya mengatakan deficit based approach. Yang kedua atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach. Nah, apa sih pendekatan berbasis masalah? Kita lihat. Pendekatan berbasis kekurangan, masalah, defisit based approach. Nah, atau ada yang menyebutnya dengan deficit based thinking. Itu adalah sebuah perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu atau menjadi kekurangan suatu hal. Pendekatan ini cenderung melihat apa yang tidak bekerja dan menjadi kendala dalam sebuah sistem. Segala sesuatu masalah dilihat dengan cara pandang yang negatif. Jadi misalkan kita lihat, oh lingkungan di sekitar kita kotor. Bagaimana cara membuat lingkungan ini bersih? Karena lingkungannya kotor. Kemudian saling menyalahkan.
kemudian kita bilang ini lingkungan kotor, gara-gara cleaning ini enggak maksimal, ini gara-gara karena Satpras itu tidak kontrol, misalkan ini anak-anak membuang sampahnya sembarangan. Ini adalah cara pandang yang negatif dari suatu masalah. Nah, inilah yang kemudian sudut pandang seperti ini mulai digeser, ya, digeser dengan cara pandang asset based approach tadi. Jadi kenapa ini tidak digeser, ya, pendekatan ini digeser? Karena kalau kita memandang sesuatu itu dari ini adalah masalah, maka dalam pikiran kita akan muncul suatu sudut pandang yang negatif. Kemudian atau kita mengupayakan suatu program yang mengada-ada gitu. Ini anak-anak ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya lemah. Kita buat aja semacam kursus atau apa, tanpa kita melihat bahwa kita melihatnya berbasis dari kekurangan itu tadi. Akhirnya kita mikir kalau kita bekerja sama dengan suatu lembaga untuk menyelenggarakan kursus pada anak-anak, maka berarti tambah biaya. Dari mana biayanya? Mas, ya jadilah berat, biayanya mahal. Khawatirnya akan terjadi hal-hal seperti itu. Pesimis dulu, karena apa, masalah-masalah terlalu banyak yang harus dibicarakan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sudut pandang aset, pendekatan berbasis aset? Nah, Dr. Catherine Kremer mengatakan pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan sebagai kekuatan, sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi kita diajak mengidentifikasi aset-aset kita itu apa. Misalkan tadi, oh kita ternyata siswa-siswi di SMP ODJ itu kemampuan bahasa Inggrisnya lemah. Kita punya apa? Oh, punya guru bahasa Inggris sekian. Mereka ternyata tidak hanya bisa mengajar bahasa Inggris, tapi mereka sudah ahli misalnya. Nah, itu kita manfaatkan. Kita punya kerjasama yang baik dengan wali murid yang beliau itu juga dosen di suatu perguruan tinggi. Bisa nggak kita kerjasama, kemudian beliau mengirimkan mahasiswanya untuk PPL di tempat kita mengajar bahasa Inggris? Itu adalah aset. Aset. Jadi kita berpikir kita punya apa? Apa yang kita punya? Ya, itu akan melahirkan sudut pandang yang positif. Oh, kita punya ini, berarti kita bisa melakukan suatu hal seperti ini untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga apa? Kita akan optimis. Apakah kalau misalkan kita melakukan mengidentifikasi aset itu, kemudian perubahan yang dilakukan akhirnya tidak begitu besar? Ya kita kan asetnya cuma gini aja, jadi ya bisanya ya cuma begini, bukan cuma ya. Perubahan sekecil apapun itu lebih baik ya, karena perubahan yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi tidak harus kita melakukan perubahan itu langsung pada hal yang besar. Kemudian kita diajak untuk memusatkan perhatian. Nah, jadi untuk menemukan aset, maka itu dilibatkan seluruh sivitas akademika di sekolah. Ada wali murid, ada bapak ibu guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa. Itu kita ajak bersama diskusi mengenali kita punya apa dan apa nanti yang akan kita lakukan dari aset-aset yang kita punya. Nah, apa efektifnya? Karena semua merasa dilibatkan, maka mereka merasa memiliki. Oh, program ini program milik bersama, ya kan? Karena dirumuskan bersama-sama dari aset yang digali bersama-sama. Nah, karena merasa memiliki, maka mereka juga semangat untuk melakukan.
ini tidak fungsi. Ya. Inilah yang menjadi ruh dari community development, menggerakkan suatu komunitas, dilibatkan dalam perencanaan, maka mereka akan merasa dihargai, mereka termotivasi untuk melakukan, sampai pada akhirnya mereka juga membantu ketika itu terjadi suatu masalah, maka bersama-sama berusaha mencari solusinya. Nah, pendekatan ABCD menekankan pada kemandirian dan suatu komunitas. Kita mandiri, tidak perlu bingung kita nanti cari dana kemana, kita nanti cari bantuan bagaimana. Tetapi kita punya aset ini, maka kita akan lakukan ini. Berarti kita ada kemandirian. Gitu. Kalau kita bicara misalkan lingkungan kita itu tamannya kecil. Saya lihat Mbak Mega itu ketika melakukan yang nurani, beliau melakukan sesuatu dengan setiap taman dikasih nama. Itu adalah bagian dari ini tadi, pemanfaatan aset yang dipunyai. Padahal cuma tanaman-tanaman yang ada di pot yang kita miliki, bukan taman yang sangat besar. Tapi itu sudah bisa dimanfaatkan untuk sebuah program ya, yang itu menarik dan membangkitkan motivasi pada siswa. Kemudian yang kedua, ABCD berfokus pada potensi aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Kembali lagi, kita hanya fokus pada aset yang kita miliki apa. Setiap pribadi, misalkan seperti ini, ngapain kalian itu dilibatkan? Kenapa siswa dilibatkan? Mestinya nggak perlu. Jadi sudut pandangnya sudah mulai bergeser bahwa semua orang itu memiliki potensi. Semua sumber daya itu adalah potensi. Ada di sekolah SMP itu namanya Pak Darsono. Nah itu beliau itu pintar masak. Itu potensi gitu. Jadi ketika kita ada event ya, kita bisa kerjasama dengan beliaunya, kan lebih enak. Nah, jadi pemanfaatan seperti ini sangat efektif untuk dilakukan ketika kita berpikir dalam konteks ABCD. Karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Resilient itu adalah orang yang dia mampu melewati masa-masa sulit. Bagaimana sih komunitas yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Jadi kita tidak perlu takut untuk berdialog dengan semua, dengan siswa. Misalkan hari ini saya mengundang siswa, saya tidak takut ketika mereka tahu, ternyata guru-guruku misalkan menyampaikan seperti ini. Dia tahu apa yang ada di forum ini, nggak masalah. Karena apa? Kita bersama-sama menggali aset, menemukan program dan kegiatan yang itu diharapkan berpihak kepada murid. Yang kedua, menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Perilaku akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas, lingkungan, dan lokal mereka. Jadi ketika kita banyak melibatkan mereka, maka akan tumbuh komitmen. Senang, ini aku bisa merumuskan. Maka mereka akan tumbuh kesadaran untuk menggali atau mengenali aset dan melakukan. Yang ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi. Sekali lagi Bapak Ibu, era kita itu sekarang era kolaborasi, sehingga kita itu tidak bisa sendiri berjalan. Saya mengajar di kelas itu tidak bisa mengedepankan ego saya, tapi saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman supaya apa? Supaya program itu, supaya koneksi itu bisa selaras dan harmonis. Ketika saya mengajar, saya ternyata tidak bisa berkomunikasi dengan benda abiotik. Ternyata LCD-nya tidak bisa, ini tidak bisa. Saya harus berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah misalnya. Nah, itu adalah kalau kita diem, maka kita justru akan tertinggal. Jadi jangan sampai kita alergi untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian mengenali dirinya sendiri, membangun aset yang ada, yaitu menemukan asetnya apa saja,
kemudian dipetakan, dihubungkan, kemudian dimanfaatkan untuk membangun komunitas itu sendiri. Kemudian membentuk masa depan, artinya bertindak dengan obsesi ide dan peluang. Yang ketujuh, merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Jadi kita harus selalu siap dengan sebuah perubahan, kalau tidak kita yang akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, menghasilkan kepemimpinan. Ending dari sebuah perencanaan ini adalah diharapkan semua kegiatan yang kita lakukan itu akan menghasilkan suatu kepemimpinan pada diri peserta didik atau pada diri siswa. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aset-aset yang kita bedakan menjadi 7 aset. Yang pertama ada manusia. Tadi ya, ada Bapak Ibu guru, ada wali murid. Wali murid itu kan di luar, ya. Tapi wali murid adalah pengguna, atau kalau dalam ilmu ekonomi mereka adalah customer dari sekolah itu sendiri. Ya. Sehingga mereka perlu mendapat dukungan dari wali murid. Betul ya Pak? Kemudian yang kedua, sosial. Nah, sosial itu bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, atau di situ unsur-unsur apa yang misalkan OSIS-nya bergerak dengan baik, berjalan dengan baik, misalkan aktif, misalkan kalau Bapak Ibu guru MGMT setiap minggu ada pertemuan, nah itu bagian dari aset. Dengan adanya pertemuan-pertemuan itu, maka Bapak Ibu guru kualitasnya akan meningkat. Dengan OSIS-nya itu aktif, maka pembiasaan kepada mereka untuk menanamkan karakter kepemimpinan juga akan meningkat. Nah, ini termasuk bagian dari aset sosial. Kemudian yang ketiga, aset politik. Aset politik itu biasanya berkenaan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, oleh yayasan, oleh dinas pendidikan ataupun kementerian. Ini adalah aset politik. Misalkan di Khadijah, aset politik kita memiliki 3 kurikulum, ada Kemdikbud, ada Khadijah, ada dinas. Itu bagian dari aset. Kenapa? Dengan begitu kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa aswaja. Karena apa? Ya karena di situ mengembangkan seperti itu. Kemudian aspek fisik, jelas kita tahu. Aspek fisik kita punya apa? Punya gedung yang luar biasa, fasilitasnya lengkap, toiletnya bagus, aset. Itu adalah aset. Kemudian ada lapangan, itu adalah aset. Kita tapi nggak enak, kita itu berada di tidak hanya satu unit di sekolah itu. Jangan memandang seperti itu, berarti ini sudah sudut pandang yang negatif, masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi? Kita di sekolah itu ada 3 unit, sehingga kalau kita membutuhkan gedung yang lebih besar, kita bisa pinjam ke SD. Membutuhkan gedung yang lebih baik, kita bisa pinjam ke SMA. Itu adalah sudut pandang yang positif. Kemudian lingkungan alam, tadi sudah saya sampaikan, ada pasar, ada kita letak di jalan protokol. Kalau kita terletak di jalan protokol, apa efektifnya? Kalau kita mau promosi itu mudah, tinggal pasang baliho di sana, ya, itu lebih enak daripada kita yang tidak. Itu sudut pandang yang positif. Apapun itu bisa kita manfaatkan untuk menyusun suatu program. Maksudnya ya? Kemudian yang keempat, budaya dan agama. Nah ini kita jelas untuk budaya itu kita sudah pasti ya, di sini semua sudah beragama Islam. Namun untuk budaya, bagaimana budaya-budaya yang dikembangkan di sekolah, budaya-budaya yang banyak bernuansa aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita menanamkan budaya bahwa
siswa itu harus cium tangan kepada gurunya, kemudian bagaimana kita menanamkan bahwa adab itu di atas ilmu dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari budaya. Kemudian yang terakhir finansial. Finansial kita dari mana? Ya jelas dari SPP-nya siswa, kita kan sekolah swasta. Tidak hanya itu sebenarnya kan. Banyak hal seperti kemarin kelas 9 itu ada PJBL. Hasil dari PJBL itu ada bioplastik. Ternyata ketika itu dipresentasikan banyak ada yang tertarik, itu adalah peluang. Mau tebak sarkas nih Pak Sapi, itu kalau ditindaklanjuti bisa menghasilkan finansial. Nah, artinya apa? Itu bagian dari aset. Hasil PJBL itu masuk menjadi aset. Ada nih? Untuk pengantar saya kira ini saja dari saya. Ada yang ingin disampaikan, monggo. Oke, monggo Pak. Berarti yang dimaksud aset di sini ini lebih ke mindset yang coba dibangun. Padahal yang selama ini kita kenali, yang selama ini kita pahami itu aset itu kan sejumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang memiliki potensi ekonomi aset itu. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Ibrahim. Monggo yang lain. Oke, monggo Pak. Terima kasih Bu Indonesia dari penjelasan tadi. Mungkin yang perlu kami butuh pertegas lagi. Tadi sudah disebutkan ada 3 bentuk pendekatan berbasis masalah perubahan. Dan tadi ABCD itu termasuk pendekatan. Iya. ABCD itu sudut pandang berbasis aset. Oh gitu. Saya kira ABCD itu lain lagi. Jadi ada 2 ya, jadi berbasis masalah dan berbasis aset. Nah, kalau saya lihat mungkin di sekolah kami, di sekolah SMP Jambi sudah menerapkan yang kedua. Jadi berbasis apa ini aset yang sudah kita miliki. Namun apakah tadi Ibu katakan ini sudah ketinggalan zaman yang pertama, tapi apakah masih relevan diterapkan? Karena terkadang yang pendekatan pertama berbasis masalah itu juga kadang-kadang diperlukan. Jadi apa yang kurang di kita ini apa? Dan memang karena kita tidak ada asetnya, apakah itu memang masih relevan untuk dilakukan atau mungkin ada lain dari rumah? Terima kasih. Saya akan merespon dari Pak Ibrahim. Jadi memang benar Bapak ya, namanya aset itu tidak hanya uang, tidak hanya modal. Jadi sumber daya manusia ini adalah aset. SMP Khadijah punya tenaga pendidik, doktornya 1, S2-nya 8 kalau tidak salah, kurang lebih semuanya S1. Itu aset. Jadi kita memiliki seorang dai berapa? Kita memiliki orang yang sudah viral, kemampuan belajar berapa? Itu aset. Jadi dengan aset itu kita identifikasi Pak ya. Akhirnya kita akan, oh bagaimana kalau sekolah kita itu melakukan festival Banjari, kita loh punya sekian orang yang paham dengan Banjari. Bagaimana kalau kita melakukan ekspor dacil misalkan, kita punya aset yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita tidak didasari atas suatu ide ya Pak No dan lain sebagainya, tapi kita sudah punya aset ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Jadi banyak sekali aset, tidak hanya pada fisik. Kalau tadi ya kembali tadi tidak hanya fisik, tapi hubungan-hubungan sosial itu juga bagian dari aset. Jaringan itu bagian dari aset. Bapak memiliki ketua kepala pembina itu Bu Khofifah, itu adalah aset. Perlu saya ceritain, ketika saya Pak Samsul mau melakukan perkajian, beliau ada alternatif kepingin sewa tenda yang besar kayak apa namanya yang tenda Pak yang untuk bencana itu ya, yang barat itu. Saya bilang ke teman saya, Pak saya dari SMP Khadijah, Yayasan Khadijah Surabaya.
juga memiliki hubungan dengan banyak, misalkan wali murid tuh, ada wali murid yang memiliki tour and travel misalkan ya. Nah kalau kita mau tour, kenapa enggak kita pakai wali murid kan gitu? Nanti kan diskonnya bisa lebih banyak atau kan negosiasinya lebih enak kan gitu. Atau kita kita juga punya wali murid yang dosen. Nah itu bisa kita ajak, itu adalah aset. Jadi apapun yang ada, dan seringkali yang terjadi pada kita itu ketika kita diminta mengidentifikasi aset itu susah loh. Tapi kalau disuruh mengidentifikasi kelemahan kita, pakai data. Itu sering. Karena itu mulai sekarang itu mulai mindset seperti itu sudah mulai diubah. Betul ya Pak Ibrahim ya? Kemudian untuk Pak Syafi'i, mohon maaf Pak, untuk tadi bukannya saya mengatakan ketinggalan ya, tetapi di antara pendekatan penyusunan perencanaan ya, itu memang startnya itu beda aja. Kalau kita startnya aset ya, kalau mereka startnya misalkan kita pakai SWOT ya, SWOT itu kita startnya pada masalah. Nah, seringkali yang banyak di akhir perkembangan terakhir ini yang banyak terjadi adalah ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita tiba-tiba sudah masalah. Wah ini ada masalah, itu kan begitu. Wah kan iso ini, akhirnya khawatir muncul hal-hal seperti itu, pesimistik. Kemudian juga akhirnya ada masalah, nanti yang dianalisis malah masalah-masalah berikutnya yang timbul. Wah ada masalah ini, bagaimana membuat kegiatan? Ini biayanya nanti dari mana? Akhirnya iya muncul masalah baru, khawatirnya malah tidak efektif. Tetapi kalau pakai ABCD, maka kita berdasarkan apa kekuatan kita, apa yang kita punya, ya sudah itu kita manfaatkan. Seperti itu, mohon Pak ya. Jadi hanya startnya aja yang beda, kan? Apakah lembaga lain bisa menggunakan? Bisa, tapi nanti implikasinya akan seperti itu. Ngerti ya Pak ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya akan membagikan sticky note sejumlah. Nah, saya minta tolong panjenengan semua mencatat kira-kira aset manusia di sekolah kita itu seperti apa. Hijau manusia. Berapa warna? Kayaknya apa campur aja nggak apa-apa, tapi nanti nempelnya kan beda-beda gitu. Nah, tadi sudah saya contohkan ya, kalau manusianya seperti apa, bisa dilihat tingkat pendidikannya, bisa dilihat dari kompetensinya, bisa dilihat dari wali muridnya, bisa dilihat dari siswanya. Langsung dikasih 7 Pak. Langsung dikasih 7. Nanti biarin dulu, aku nempel di sini. Jadi Bapak Ibu ya, saya berikan sticky note ini, minta tolong diidentifikasi. Ada 7 hal. Kira-kira kalau manusia itu menurut panjenengan asetnya apa saja? Silakan. Kemudian yang kedua, satu sticky note, satu unsur ya. Yang kedua ada sosial. Kalau sosial tadi hubungan ya. Jadi hubungan antara individu satu dengan individu lain. Ditulis nomor 2 gitu. Terserah, monggo. Berapa entitas? Berapa macam dari satu unsur itu, monggo terserah panjenengan. Satu aja kalau Oh, ini speaker. yang diinventarisir satu apa lebih? Ya. Berapa? Yang diinventarisir satu apa? Lebih boleh. Aset manusia. Ganteng aja lagi. Aset kan? Iya. Pinter.
selesai nanti bisa ditempel di depan sesuai dengan angka yang ada di depan, sesuai dengan judulnya yang ada di depan. Alhamdulillah sudah semua ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, setelah panjenengan semua mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita secara bersama-sama, tentunya muncul banyak kita dapatkan aset. Berbeda kalau kita yang mikir hanya satu orang gitu ya. Jadi di sini akan ada banyak aset yang berhasil kita kenali di lembaga ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama kita petakan aset ini bersama-sama. Yang pertama aset manusia. Ya, di sini satu guru bisa minta tolong guru. Oke, guru masih muda. Kita nih. Jadi dari wali murid ya Pak Alwar Trianto. Beliau ini pemilik S1 level ya. Jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau mau kerjasama perkenalkan beliau punya level. Guru masih muda, minimal S1 dan ada yang S2 dan S3. Ini ya di guru wali murid tuh ya masih muda, pendidikan minimal S1, ada yang S2 dan S3. Di enter Bu. Nah, siswa berasal dari golongan menengah ke atas. Dan kemudian enter lagi, memiliki 3 calon guru murid. Memiliki 3 calon guru murid. Ini cara background profesi dan wali murid. Background dari Bapak Ibu guru. Ya, background profesi dari wali murid. Maksudnya background profesi ini bervariasi. Enter. Guru dan siswa memiliki berbagai potensi. Ini nanti bisa
memudahkan literasi. Kepala sekolah memiliki ruang serbaguna yang menunjang audiens yang banyak. Enter, ruang perpustakaan yang nyaman. Langsung ke sosial. Musyawarah atau diskusi yang bagus. Oke, jasi. Murid. Ya. Musyawarah atau diskusi yang bagus di sekolah. Mengembangkan kerja-kerja kelompok. Yang lagi PJBH. Kemudian politik, aturan yang sesuai aswaja. Politik ini komunitas masyarakat ini. Oh, BK. Aturan yang sesuai aswaja dan dasar-dasar Islam. Kemudian aturan yang jelas, aturan yang jelas dari sekolah pada tiap kegiatan. Wali murid. Enter, selalu ada surat edaran. Lingkungan alam sekolah dekat dengan RSI. Wali murid. Sekolah dekat dengan jalan raya. RSI. Ada penghijauan sekolah. Berada di jalan protokol. Murid. Anak didik. Berada di jalan protokol. Dekat dengan sarana kesehatan. Dekat dengan perkampungan yang cukup padat. Finansial, mempunyai koperasi. Guru. Memiliki koperasi untuk peminjaman kebutuhan. Guru. Kemudian ada usaha jual beli seragam, jual beli perlengkapan seragam.
finansial, SPP dan uang kegiatan. Oh, sorry bentar. Ini oke. SPP dan uang kegiatan. Ini kalau mau dikaji ulang, ini akhirnya pola pikirnya ini jadi Pak. Jadi mungkin SPP dan uang kegiatan, gitu ya? Wali murid. Budaya dan agama, ada tahlilan, komunitas, ada istighosah, wali murid, ada tahfidz, istighosah, itu kan ada gerakannya ada mengaji. Budaya dan agama, pendidikan karakter dengan kebiasaan amalia aslaja. Murid. Pendidikan karakter dengan kebiasaan ya, Bapak Ibu, demikian tadi pemetaan dari Asep ya. Ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum saya akhiri? Tidak ada? Cukup? Bapak dari wali murid cukup? Dari anak-anak sudah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi untuk pemetaan aset, dan nanti akan hasil dari pemetaan ini akan kami serahkan kepada sekolah Pak, untuk kemudian bisa dijadikan masukan ketika menyusun suatu program. Baik ini juga untuk Bapak Ibu guru juga bisa dilakukan untuk merencanakan program-program pembelajaran di sekolah, di kelas. Oh, kita ternyata punya anak kecil, kita manfaatkan untuk apa? Begitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, alhamdulillah untuk kegiatan siang hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini memberikan suatu nilai manfaat untuk kita khususnya dan sekolah ini pada umumnya. Akhirul kalam, terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi.